Gus Dur, saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur, saudara sekalian, sungguh berbahagia saya dapat berjumpa dengan para mahasiswa dan mahasiswi yang sekarang sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar ini, suatu universitas yang sangat bersejarah, sangat terkenal. Saudara-saudara, sudah ribuan alumni Al-Azhar dari Indonesia, sudah banyak ulama dan pemimpin Islam di Indonesia pernah belajar di sini. Di antaranya yang paling terkenal Presiden Republik Indonesia yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kita kenal sebagai Gus Dur. Kalau Al-Azhar pernah melahirkan seorang presiden, siapa tahu di antara yang duduk di depan saya suatu saat bisa juga menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Tapi belajarlah dari contoh pemimpin-pemimpin itu. Gus Dur, saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua. Beliau menjadi tokoh, saya kira tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh minoritas lain. Saya ingat salah satu langkah-langkah beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom. Beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua vihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil. Ini sesuatu yang membesarkan hati, ini yang membanggakan kita. Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada saat Tahun Baru, pada hari-hari besar minoritas, berdiri di depan tempat ibadahnya agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya mereka Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadershipnya Gus Dur. Ini contoh yang luar biasa, dan itu pun pernah saya tiru. Sewaktu memang Gus Dur sudah tidak ada, saya memimpin partai saya. Waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja. Saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di Partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing semua tempat ibadah agama lain. Kita yang jaga, mereka yang beribadah. Ini contoh, dan itulah kenapa Gus Dur ini sangat dihormati. Walaupun beliau menjabatnya sebentar, tapi beliau masih sampai sekarang dihormati, dan beliau akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia.
Saudara-saudara sekalian, ini saya kira salah satu contoh alumni Al-Azhar yang sempat menjadi pemimpin tingkat nasional di Indonesia, akhirnya menjadi presiden di Indonesia dan memberi kepemimpinan, kenegarawanan, leadership yang patut dicontoh dan akhirnya juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saya kebetulan kenal beliau baik dan alhamdulillah leadership yang beliau sampaikan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, selain kunjungan kenegaraan ke Mesir, besok kita akan lakukan pertemuan KTT, konferensi tingkat tinggi antara 8 negara yang disebut D8. D8 ini adalah the Developing Aid for Economic Cooperation. Didirikan tahun 97 untuk meneruskan kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki dan Pakistan. Ini kebetulan 8 negara Muslim yang jumlah penduduknya besar. Jumlah penduduknya mungkin semua negara ini jumlah penduduknya di atas 100 juta. Jadi saudara-saudara, D8 ini dibentuk untuk melakukan kerjasama ekonomi. Saudara-saudara, kalau D8 ini bergabung, ini pasar ini lebih dari 1 miliar. 1 miliar manusia. Nah, ini tentunya kita harus mengakui kita belum begitu puas. Masih banyak yang harus ditingkatkan. Banyak yang harus kita cari bentuk-bentuk kerjasama. Dan untuk itulah besok kita akan bertemu lagi. Dan besok sesudah itu tahun depan Ketua D8 beralih ke Republik Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita bisa berbuat yang baik. Saudara-saudara sekalian, kita lihat keadaan dunia, keadaan kawasan saat ini penuh dengan ketegangan, penuh dengan konflik, penuh dengan bisa kita katakan peperangan. Kita prihatin apa yang terjadi di kawasan ini terhadap saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak hanya di Palestina, di tepi barat Palestina ya, di Gaza, tepi barat Palestina, di Lebanon, sekarang di Suriah, tapi juga di kawasan-kawasan lain, di Libya, di Sudan, di Yaman. Saudara-saudara, marilah kita selalu waspada bahwa kalau kita tidak rukun dan tidak bersatu, kalau pemimpin-pemimpin kita tidak arif, tidak bijaksana, ujungnya adalah yang terjadi adalah perpecahan. Dan bila pecah, bila tidak ada persatuan dan kesatuan, yang ada adalah kelemahan. Dan kalau lemah, tidak dapat melindungi
dan menjaga keselamatan rakyatnya. Saya kira ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Saudara-saudara, para mahasiswa-mahasiswi, belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan baik, jadilah wakil-wakil Indonesia dengan baik, jangan memalukan kita, belajar dengan baik. Saya bersyukur saya dapat laporan bahwa mahasiswa Indonesia termasuk mahasiswa asing yang paling sedikit bikin masalah di Al-Azhar dan di Mesir. Mudah-mudahan laporan ini benar adanya. Jangan hanya nggak enak sama Presiden Republik Indonesia disampaikan laporan-laporan yang bagus. Tapi tadi Presiden Al-Sisi juga mengatakan tiap kali lihat wajah orang Indonesia di Mesir, beliau selalu lihat wajah yang baik, wajah yang gembira. Mudah-mudahan itu pun benar adanya. Tapi kalau saya lihat wajah kalian ini, ya kayaknya benar juga itu ya. Jadi terima kasih saudara-saudara, yang saya bisa sampaikan bahwa bangsa kita sekarang ini ingin mempercepat pembangunan ekonomi. Kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang begitu banyak memberi karunia kepada kita. Bangsa Indonesia harus bersyukur. Berkali-kali saya mengatakan, bangsa Indonesia harus bersyukur. Kita diberi karunia yang sangat luar biasa. Kekayaan alam yang luar biasa. Saya sudah diberi angka-angka tersebut. Kita memiliki tambang-tambang strategis, mineral-mineral kritis, tanaman-tanaman yang sangat banyak ragamnya. Sebentar lagi kita tidak hanya swasembada pangan, tapi dalam beberapa tahun lagi saya katakan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita begitu besar karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Lahan yang luas, yang subur, ketersediaan air yang cukup. Juga 3/4 wilayah negara kita adalah dari laut. Kita memiliki cadangan ikan kedua terbesar di dunia. Kita memiliki panjang pantai ketiga terpanjang di dunia. Artinya kita bisa punya puluhan juta hektar tambak-tambak ikan, tambak udang, tambak lobster, tambak kepiting. Kita akan menjadi eksporter yang paling utama di bidang ikan dan protein untuk dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, semua karunia ini percuma kalau tidak bisa kita kelola dengan baik. Karena itu saya bertekad, mandat yang diberi kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya disumpah di hadapan rakyat dan di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya disumpah untuk menjaga undang-undang dasar kita, menjalankan semua undang-undang. Karena itu saya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola semua kekayaan kita untuk bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
bukan segelintir. Saudara-saudara sekalian, kita bangga GDP kita, produk domestik bruto kita tumbuh dengan pesat. Tumbuh dengan pesat di tengah ketidakpastian dunia. Tetapi kita menyadari bahwa pertumbuhan itu belum merata. Bahkan sebagian rakyat kita masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka masih bisa kita golongkan dalam keadaan yang miskin. Ini tekad saya, pemerintah saya, kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.